Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Konten kali ini aku mau mengomentari ceramah viral Kiai Tegal, Kiai Edi yang sempat viral kemarin teman-teman ya, Edi Priyono kalau nggak salah. Jadi aku nonton di channel Bejo Dunia Akhirat, disebutkan bahwa Kiai Edi Priyono didatangi atau digeruduk sama Muhyiddin Habib, yaitu dari desa Kebasen, atas nama Syami. Itu memang benar teman-teman ya. Nah kebetulan Muhyiddin tersebut yang disebut di channel Bejo Dunia Akhirat, Syami, itu rumahnya nggak jauh dari rumahku teman-teman, masih satu kampung, yaitu kampungnya Kebasen. Jadi di channel Bejo Dunia Akhirat itu disebutkan nama desanya dari desa Kebasen ya. Nah itu desa Kebasen itu yaitu desaku. Jadi sekali lagi kampungku atau desaku ya, itu adalah kampung Muhyiddin teman-teman. Kampungnya pecinta Habib, terutama kepada Habib Lutfi. Jadi siapapun yang mengkritik Habib Lutfi pasti viral, khususnya di Tegal aja gitu. Pasti siapapun yang mengkritik Habib Lutfi itu pasti langsung jadi obrolan para Muhyiddin. Jadi sebelum viral ceramahnya Kiai Edi tersebut, aku duluan ya yang viral di sini. Jadi ketika aku membahas Habib Lutfi melalui konten, itu videoku di screenshot lalu dibagikan ke grup gitu ya, grup mereka teman-teman. Kenapa aku tahu? Karena aku dapat kiriman screenshotan tersebut dari temen. Jadi ada temanku, tapi dia bukan Muhyiddin ya, tapi masuk ke ikut grup tersebut yang akhirnya tahu. Tapi alhamdulillah nyampe sekarang aku nggak digeruduk atau nggak dipersekusi, karena sekali lagi apa yang aku omongin benar, atau selama yang diceritakan aku, yang dibahas aku adalah kebenaran ya, aku nggak takut gitu. Sekali lagi, terkecuali aku memfitnah gitu ya, nah itu baru aku salah. Nah kembali lagi ke Kiai Edi, video viralnya Kiai Edi teman-teman pasti udah lihat ya. Sampai-sampai kuburan, ratusan kuburan diubah oleh siapa? Kabid Lupit. Wong Pekalongan, wania aja, wedi aja. Ratusan kuburan diubah, ujung-ujungnya bin Yahya. Setornya berapa? Uang 5 karung setahun sekali. Trocok. Ora wedi dosa sama sekali. Pecine ora ucul, warnane putih, ngalor ngidul sarungan, sorbanan nempel nang buluk, ternyata asu. Itu menurut aku adalah bentuk kekecewaan, bukan kebencian teman-teman. Karena itu adalah ciri khas orang Tegal. Kalau mereka lagi kecewa, ya begitu, cara ngungkapinnya begitu, cara ngomongnya begitu. Itu menurut aku emang ciri khas, bukan kebencian teman-teman. Karena banyak Muhyiddin yang udah sadar lalu sering ngobrol sama aku, ternyata mereka kecewa kepada Habib Lutfi karena membelokkan sejarah bangsa ini, membuat makam palsu, merubah sejarah NU. Ya mereka bentuk kekecewaannya ya begitu, cara ngomongnya persis kayak Kiai Edi tersebut.
Dan sekali lagi, kota Tegal adalah kota sejuta Habib. Kota sejuta Habib, dan rumahku berada di tengah-tengah lingkungan Muhibin, teman-teman. Ada di tengah-tengah lingkungan Muhibin dan lingkungan para habaib. Jadi ketika aku membuat konten atau ngebahas tentang Habib Lutfi gitu ya di kontenku, ya pasti langsung viral, pasti. Karena di Tegal itu fanatik butanya ke Habib Lutfi. Jadi Muhibin di Tegal ini memang nyata ya, kenyataannya memang seperti ini. Jadi ketika aku bikin konten mengkritik Habib lainnya, mereka diem aja, santai, nggak ada reaksi gitu. Tapi ketika aku membuat konten membahas tentang Habib Lutfi, ya pasti langsung bereaksi orang Muhibin. memang nggak ada yang datang ke sini digeruduk, rumahku digeruduk atau aku dipersekusi, enggak gitu. Tapi konten-kontenku itu di-share di grup ya, di grup mereka. Tapi nggak tahu sih konten ini apakah konten ini nanti bakalan di-share juga, di screenshot juga di grup mereka, ya aku nggak tahu. Intinya kota Tegal itu memang kota sejuta Habib, dan Muhibinnya adalah pecinta Habib Lutfi, kebanyakan ya, 90% lah, bahkan hampir 100%. Jadi siapapun orangnya yang mengkritik Habib Lutfi pasti langsung viral, khususnya di kota Tegal ini langsung viral, langsung jadi obrolan. Termasuk Kiai Edi sendiri, bentuk kekecewaannya dakwah, langsung mengkritik Habib Lutfi dan langsung digeruduk. Jadi semenjak ceramah tersebut viral, keesokan harinya langsung digeruduk. Dan di channel Bejo Dunia Akhirat itu diceritakan Kiai Edi digeruduk sama Muhibin Habib atas nama Zami dari desa Kebasen, lalu diusir, suruh pulang gitu. Ya itu memang benar, yang terjadi memang seperti itu. Dan desa Kebasen itu adalah desaku, kampungku. Dan Muhibin yang datang ke Kiai Edi Mulyono itu, Edi Priyono itu, rumahnya nggak jauh dari rumahku. Paling cuma 5 rumah, 6 rumah teman-teman dari rumahku ya. Muhibin kepanasan mendengar ceramahnya Kiai Edi tersebut. Lalu didatangi rumahnya, tapi bukan dipersekusi sih, itu lebih ke apa ya, kalau bahasa Indonesianya tukaran lah, ibaratnya kayak kalian berantem sama teman sendiri gitu, dan pakai bahasa kasarnya ciri khas Tegal gitu, bangset raimu gitu ya, begitulah. Jadi bukan dipersekusi kayak yang lain-lainnya, dipaksa suruh minta maaf atau klarifikasi, lalu direkam, lalu nanti di-share, enggak. Ya berantem begitu aja. Lalu nggak lama Muhibin tersebut pulang, teman-teman. Sebenarnya aku nggak mau membuat konten ini gitu, tapi karena supaya lebih jelas ya, aku sendiri orang Tegal, dan kejadian itu memang benar, sekali lagi benar, bahwa Kiai Edi didatangi Muhibin ada beberapa orang, dan disitu mencak-mencak, lalu nggak lama pulang. Dan Muhibinnya sekali lagi nggak jauh dari rumahku, cuma 5 rumah lah dari rumahku. Karena memang pasti jadi desas-desus teman-teman, mendidih para Muhibin di kota Tegal ini. Ketika siapapun itu yang mengkritik Habib Lutfi, pasti langsung ada reaksi, teman-teman. Dan rumahku juga sekali lagi dekat dengan markas FPI. Paling cuma 3 menit kalau kita naik motor. Paling cuma 3 menit lah. Kalian bisa tonton di video sebelumnya. Jadi Tegal itu memang kota sejuta Habib.
Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Kota Tegal adalah petamburan kedua. Karena mungkin saking banyaknya Habib gitu. Jadi aku membuat konten-konten begini, pasti ya Muhibin itu sebenarnya banyak yang nggak suka gitu, banyak yang nggak suka. Tapi alhamdulillah nyampe saat ini, nyampe hari ini belum ada persekusi. Dan mudah-mudahan jangan sampai, karena mempersekusi seseorang itu nggak akan berpengaruh gitu, nggak akan ada, nggak akan bisa menyelesaikan masalah, maksudnya begitu. Jadi misalkan aku dipersekusi, digeruduk, bahkan nyampe kekerasan misalkan, itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Justru akhirnya dari kalangan Mbak Alawi sendiri, para habaib sendiri, yang akhirnya namanya makin rusak gitu gara-gara Muhibin yang menggunakan kekerasan seperti itu. Oke lah teman-teman, mungkin kontennya segini aja. Sekali lagi, ceramah Kiai Edi yang kemarin viral, lalu digeruduk rumahnya selang 1 hari ya setelah ceramah tersebut, itu memang benar digeruduk berapa orang, nggak banyak sih, paling sekitar ya 4 orang kalau nggak salah, infonya aku dapat sekitar 4 orang ya digeruduk. Itu aja bukan dipersekusi, cuma kayak berantem biasa aja lah, berantem mulut. Lalu setelah itu nggak lama kemudian disuruh pulang, yang akhirnya pulang. Dan benar juga, Muhibinnya dari desa Kebasen, Kota Tegal, itu memang benar. Dan kampung Kebasen tersebut adalah kampungku teman-teman. Sekali lagi, Muhibinnya aku kenal banget, aku tahu lah, karena rumahnya masih tetangga, jaraknya sekitar 5-6 rumah dari rumahku. Oke lah, begitu aja teman-teman, nanti ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai.